Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan dari Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Jadi memang isi dari bacaan ini adalah malaikat Gabriel yang disuruh Allah pergi menjumpai seorang perempuan di kota di Galilea, tepatnya di Nazaret, yaitu kepada Maria. Terjadi percakapan antara Maria dan malaikat itu. Di awal malaikat tentunya memberi salam kepada Maria Jadi malaikat itu mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi salam ini tentu salam dari Allah Allah Tritunggal Maha Kudus, atau seluruh isi surga pun yang terlibat di dalam memberi salam kepada Maria, dan juga menantikan jawaban Maria atas nanti tawaran yang ditawarkan Allah kepada Maria. Lalu pada kesempatan itu juga malaikat mengatakan, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus." Inilah berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, atau kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Di satu sisi ini merupakan kabar sukacita bagi kita umat beriman kalau mendengar kembali bacaan ini karena kita seolah-olah
flashback kembali awal dari karya Allah gitu ya, yang mau menyelamatkan manusia. Jadi ada sebuah komunikasi antara Allah dan manusia sendiri. Tentu dalam posisi ini manusia berada dalam logika rasional ya. Jadi ada sebab maka ada akibat. Paling tidak seperti itu. Nah, menjadi sebuah persoalan bagi Maria. Ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dalam logika kita ya, seorang perempuan, seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang anak apabila dia berhubungan dengan laki-laki. Dan itu normal dalam logika kita sebagai manusia. Tetapi berhadapan dengan peristiwa ini, wajarlah kalau Maria menyampaikan hal itu. Logikanya benar. Dia mengatakan sebagai manusia mengatakan itu. Jujur mengatakan itu di hadapan Allah. Yang menarik memang bahwa karya Allah itu sebuah misteri yang tak sampai dipahami dan dimengerti oleh manusia, logika manusia ya. Nah, disitulah kemudian malaikat Gabriel berusaha untuk meyakinkan Maria ya, bahwa anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus, atau engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau anak yang akan kau lahirkan itu kudus, anak Allah. Jadi dalam hal itu ya, Maria seolah-olah dibawa kepada logika Allah ya, atau logika ilahi ya. Jadi memahami itu bukan lagi dengan sebuah logika rasional kita, tapi sebuah logika iman, logika penyerahan diri. Nah, logika di mana di situ Maria diajak untuk berpasrah kepada Allah sebagai bentuk ungkapan imannya. Lalu untuk meyakinkan Maria, dia mengangkat untuk Allah menampilkan sosok Elizabeth di sana. Sesungguhnya sanakmu itu, atau Elizabeth, sanakmu itu mengandung seorang anak laki-laki. Ini bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kan mandul dalam arti waktu itu kan sudah tidak bisa punya anak lagi ya, menjadi aib bagi Elizabeth dan Zakaria tentunya. Tapi kemudian tadi itu ya, misteri Allah, karya Allah itu tidak bisa dipahami oleh manusia, sehingga ketika malaikat Gabriel menyampaikan hal itu kepada Maria, ya setidaknya Maria diyakini, atau Maria berusaha untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang menjadi rencana Allah terjadilah. Mungkin dia dibawa kepada pengalaman Elizabeth ya, seorang yang mandul kok tapi sekarang bisa mengandung. Paling tidak itu semua adalah karya Allah yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Dan pada akhirnya pun ya, Maria menyampaikan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadilah itu atas dirinya. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kabar sukacita ini setidaknya memberikan pesan kepada kita bahwa iman akan Allah itu ya bukan iman setengah-setengah, tapi sesungguh sebuah penyerahan diri yang total. Kita tidak mengerti misteri Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita merasakan, dan disitulah kekuatan iman atau iman yang menjadi hal yang kita kedepankan, bukan logika kita. Kalau kita menggunakan logika kita berhadapan dengan misteri Allah, kita akan terjebak di dalam ego kita masing-masing, terjebak di dalam ketegaran hati kita. Ya karena kita hanya berhenti pada logika rasional kita. Allah menghendaki penyerahan diri ya, secara total kepada Dia. Dengan menyerahkan diri, setidaknya kita akan dibawa kepada sebuah pengalaman bahwa Allah itu memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Misteri Allah, karya Allah itu tidak bisa kita lihat dalam hiruk pikuk dunia kita, tapi dalam keheningan batin
keheningan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan hari ini setidaknya mengajak kita untuk beriman teguh kepada Allah dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita. Amin.